Assalamualaikum, halo, ketemu lagi di Tukura TV. Nah, kali ini saya pengen membuat pompa buat pengaduk cairan pestisida, herbisida ataupun pupuk, memanfaatkan pompa-pompa bekas. Jadi pompa DC bekas yang mungkin membrannya sudah rusak atau apanya gitu ya, seperti ini udah rusak misalnya. Kita akan coba ambil motornya ini buat pengaduk. Tapi selain itu juga saya sebenarnya punya juga sih eksperimen dengan motor DC yang low speed. Ini kecepatannya itu sekitar 60 rpm aja. Jadi ini motornya kecil banget. Dayanya itu arusnya hanya 0,0 ampere. Jadi ini kalau dipakai ini sebenarnya sangat hemat akinya. Kalau di sawahan kita misalnya punya cairan yang akan kita pakai untuk semprot itu ada di tong. Jadi kalau kita biarkan lama itu kan dia akan ngendap ya. Nah, kita akan aduk seperti ini ya, contohnya seperti ini. Jadi kita akan coba kasih voltage ini, kita kasih aki 12 volt. Nah, akan hidupkan. Ini arusnya hanya 0,05, kecil sekali, tapi putaran memang sangat pelan loh, sekitar 60 rpm aja. Ini kalau buat maintenance pengadukan, artinya cairan yang sudah tercampur dengan baik supaya tidak mengendap, rasanya bisa ya, gitu. Untuk ngaduk ini dengan 60 rpm nih. Ini kekuatannya cukup kuat karena dia pakai gearbox. Jadi torsinya besar. Nih seperti ini. Kelihatan nggak ya? Ini agak gelap, nah, mungkin. Nah, kelihatan nggak ya? Airnya, coba airnya. Ini dengan putaran sekitar 60 rpm aja. Jadi 1 detik 1 putaran, ini sekitar segitu. Nah, ini dengan pompa yang sangat kecil, pastinya sangat hemat. Bahkan ini mungkin bisa di power pakai batu baterai. Nah, ini pompa. Nah, tapi kita ingin membuat dengan memanfaatkan pompa bekas. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah yang sudah saya rakit di papan. Jadi ini pompanya udah diambil, kemudian dilepas, kemudian ditempel di papan. Nanti bisa pakai baja ringan ataupun lainnya, kayu atau apalah bisa. Jadi ada bracketnya ini yang bisa buat masang. Kemudian, nah ini shaft nyambungnya, koplingnya pakai ukuran yang di pompa ini adalah 5 mili, kemudian ujungnya 6 mili. 6 mili itu makanya yang mudah kita pakai besi seperti ini ya. Besi ini adalah besi 6 mili bangunan biasa, bisa ditekuk ujungnya dan bisa dikasih kabel T supaya mengaduk, dan tapi tidak menyebabkan dia berbenturan dengan tembok dinding dari tangkinya sendiri ya. Itu bisa disesuaikan lah untuk masalah ujung seperti ini mau dibuat bentuk seperti apa. Seperti itu. Jadi sambungannya itu modelnya seperti ini. Nah, seperti ini ya sambungannya. Ini adalah shaftnya dari buat nyambung motor pompa DC dari 5 mili ke 6 mili ya. 6 mili ini. Mau pakai 55 sebenarnya bisa juga. Nah, ini motor yang akan kita bongkar. Seperti apa cara bongkarnya kita lihat aja. Kita bongkar aja kepalanya. Baut kanan kirinya kita lepas ya. Ini memang belum saya bongkar, nggak tahu motornya kenapa nih. Kayak sih motornya masih bagus ini, cuma ada banyak terlantarkan. Bisa pakai asal motornya masih bagus ya, seperti ini. Ini kan lepas ya. Tutupnya ini bisa dilepas ekornya. Di pos aja. Ya. Ini udah kita pos dikit ya, supaya nggak terlalu panjang buka bautnya. Nah, ini tinggal buka aja. Nah, ini kan ada otomatisnya ya. Yang ke otomatis ini biasanya warna hijau, itu artinya dia buat kabel negatif. Nah, ini otomatisnya kita nggak pakai ya, kita potong aja. Tapi ada yang berarti kabel yang pendek ini adalah yang negatif ya.
Tapi bisa juga sih dikasih positif, nggak ada masalah motor. Nah, sekarang kita lepas ininya, bearingnya. Jadi biringnya kita lepas. Pakai obeng minus saja, pelan-pelan diputar-putar gitu kan. Ininya terputar. Nah, seperti itu. Nggak susah kok. Ini udah pas ya. Sudah lepas seperti itu. Nah, nanti ini buat pegangan ke kayunya nih dibawa ke kayu, jadi ke kayu atau apalah. Ini sayapnya ini. Nah, kita uji dulu motornya hidup enggak ya. Kita uji. Ini motornya kayaknya masih bagus. Kita uji motornya masih hidup apa enggak dengan aki. Nah, itu masih hidup ya. Masih bagus. Masih bagus. Motornya masih bagus. Nah, kemudian tinggal kita pasang ininya, shaftnya, penyambungnya ya. Ini penyambungnya. Itu ada ininya yang sudah ada aja, yang sudah dipasang ininya. Lebih cepat. Kopling shaftnya. Kita balik. Ini kuncinya. Nah, kita tinggal kencengin. Kira-kira tinggal kencengin dan pasang ini ya. Baut ini kan ada bautnya ya. Ini ada sisi baut, sisi yang ke motor dan sisi ke. Nah, kira-kira tinggal nanti kita coba yang, kalau ini tadi kan pelan ya. Nah, kemudian kita coba ini ya. Kita ambil dari sini. Besinya mau pakai ukuran berapa, terserah ya. Ini kita pakai yang 6 mili supaya mudah. Nggak terlalu besar juga, nggak terlalu kecil. Lalu karena motor ini kan putarannya kenceng ya, makanya kita pakaiin potensio, Jadi potensio itu nyambungnya, kalau yang warnanya kuning seperti ini kuningnya kita sambung ke negatif, merahnya ke positif. Nah, voltasnya ada di seperti ini, di penyambungan potensionya. Nanti kalau masih bingung, saya ada 2 buah video yang sudah membuat cara nyambung potensio ya. Ini tinggal gini aja, ini ke sini, tinggal di on kan. Nah, ini putar. Nah, ini putarannya menjadi bisa diatur ya. Arusnya dari 0,14 ini belum ada beban ya. Belum ada beban. Jadi belum ada beban, nanti kita lihat dengan beban. Kita matikan dulu. Kita pasang ininya. Kita pasang. Mana itunya? Nah, ini batang pengaduknya kita pasang pakai kunci L, ada bautnya juga ya, seperti ini. Nah, kita kencengin semuanya biar nggak copot. Kita bisa uji ya, ini tanpa bracket dulu. Ini nggak kita kasih tanpa bracket tuh seperti apa hasilnya ya, tanpa pegangan ya. Nah, wadukannya kenceng ya, kenceng banget. Nah, itu bisa dipelanin. Itu harus seberapa tuh? 1,4 ya. Ini motornya motor yang kenceng ya, kenceng itu harus. Kelihatan nggak sih adukannya? Coba kita kasih cairan. Kasih bubuk. Kasih bubuk ini supaya kelihatan ya. Ini adalah bubuk sabun deterjen. Ya, kita kasih ya. Tuh ya, bubuk deterjennya kelihatan ya. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan ya. Nah, arahnya mungkin. Tuh arahnya. Nah, kalau di atas tuh kayak gitu adukannya. Adukannya ya. Ini paling kecil nih. Putaran paling
Ini paling kecil. Kalau di atas kayak gini, kalau kita agak ke bawah pasti lebih kalem adukannya. Adukannya sangat bagus ya. Nah, kalau kita ini pakai motor yang sekitar 4 ampere ini ya. Hasilnya berapa tadi? 1,2 ya. Kalau pakai motor yang paling kecil, saya rekomendasiin pakai motor yang paling kecil. Itu yang sudah kita rakit ini. Ini motornya pakai motor DP537 ya. Nah, kita coba ininya dulu, tukar ke sini dulu bracketnya. Ini kan sudah kita rakit di kayu ya. Nanti bisa pakai apa aja lah. Nah, ini udah saya pasang ya di sini ya. Ini kemarin kita buat udah dibor kayunya, udah papannya, udah dibaut sini dan ditutupnya juga udah dipasangin deh tutupnya. Jadi supaya ini nggak lurus tutupnya ya. Jadi lebih aman. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah terpasang seperti ini, jadi naruhnya gampang. Tinggal ditaruh aja. Nah, ini udah dipasang cek DC juga. Jadi kalau nanti mau pakai aki mau cek DC seperti ini. Tapi kalau pun langsung aki ya tinggal sambung aja, tinggal diputer. Nah, itu adukannya yang paling kecil. Putarannya ya. Ini kalau diangkat di sisi atas. Nah, kalau di atas. Kalau agak ke dalam lebih. Nah, ini arusnya 0,9. 0,9, nggak sampai 1 ampere. Artinya kalau nggak 1 ampere, kalau misalnya aki 8Ah itu mungkin bisa sampai 7-8 jam. Logikanya kalau mau kencengin ya bisa juga dari potensi ini. Pastinya dia akan lebih kenceng adukannya. Sesuai nanti ukuran bak penampungnya ya. Ini goyang-goyangan nanti bisa diganjel lah. Nah, itu lihat kira-kira adukannya. Ini paling kenceng. Nah, mungkin di awal-awal pada saat ngaduk-ngaduk awal, pada saat dikasih cairan ataupun larutan itu dikencengin. Nanti kalau udah tinggal maintenance aja di paling pelanin seperti ini. Ini paling pelan aja udah segitu. Jadi sesuai kebutuhan ya. Dia buat di lapangan cara ngaduknya ya. Tadi saya udah praktekin cara nyopot pompanya. Kemudian tutupnya bisa ditutupkan seperti tadi, ditutupkan seperti ini supaya untuk melindungi. Nah, itu aja sih sharing bagaimana cara ngerakit pompa DC ya di pompa DC bekas, motor pompa DC menjadi pengaduk cairan untuk pestisida dan sejenisnya dan pupuk dan lain-lainnya. Oke, terima kasih sudah menyimak video dari Tukura TV. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Jangan lupa like juga ya video ini. Dukung terus channel Tukura TV untuk berkembang maju untuk pertanian Indonesia. Salam sehat selalu, sukses selalu, semangat. Terima kasih, sampai ketemu di video-video Tukura TV berikutnya.